Bapak ini kan adalah salah satu bos besar ya. Bapak memiliki puluhan bahkan mungkin ratusan karyawan. Saya sering lihat Bapak itu kayak mau untuk beresin piring-piring kita yang habis makan gitu loh Pak. Saya sudah panggil semua karyawan saya adakan rapat bahwa usaha kita tidak bisa lanjutin lagi ya, karena lockdown saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini adalah hari ketiga Mboke di hotel dan hari ini Mboke mau check out. Sebetulnya ini masih jam 8 pagi dan check outnya itu jam 11 siang, tapi karena hari ini ada janji dengan salah satu seseorang yang sangat menginspirasi BMI di Hong Kong. Beliau ini adalah mantan TKI yang sukses menjadi pengusaha di Hong Kong. Kalian pengen tahu kelanjutannya bakalan seperti apa? Ikuti vlog ini sampai selesai. Let's go! Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi saya sedang ada di kantornya Pak Chandra dan ini adalah suatu kehormatan untuk saya bisa collab dengan beliau karena tidak semua TKW itu bisa collab dengan beliau. Jadi beliau ini adalah mantan TKI Hong Kong, di mana beliau ini sekarang sudah menjadi pengusaha yang sangat sukses. Pengusaha Indonesia yang sukses di Hong Kong. Betul Pak? Saya dibilang sukses malu ya. Sebetulnya bagi saya ya, kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan saya, bagi saya, ingin membawa orang lain sukses ya. Betul, Pak. Jadi itu nilai sukses ya. Sukses itu kan relatif ya. Seperti orang bilang, tingginya gunung ada lebih tinggi lagi. Seperti itulah. Tingginya langit ada yang lebih tinggi ya, lagi. Seperti itu, gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi yang bakal saya tanyakan ke Bapak ini, yang membuat saya terkagum-kagum dengan beliau, itu biasanya Mboke itu makan di rumah makannya Bapak. Di mana namanya itu Kampung Indonesia, letaknya itu di Causeway Bay, dan beliau ini adalah pemilik Chandra Remittance yang mungkin seluruh Hong Kong itu, seluruh BNI yang ada di Hong Kong itu tahu Chandra Remittance dan beliau inilah pemiliknya. Mungkin belum banyak yang tahu siapa sih Chandra, siapa sih Pak Chandra. Nah ini beliau ini namanya Pak Chandra, Wahyudi Chandra, dan beliau ini pemilik Chandra Remittance Hong Kong. Dan kemudian yang bakalan saya tanyakan kepada Bapak ini kan adalah salah satu bos besar ya. Bapak memiliki puluhan bahkan mungkin ratusan karyawan. Saya sering lihat Bapak itu kayak mau untuk beresin piring-piring kita yang habis makan gitu loh Pak, kayak mau beresin meja, mau beresin piring itu, aduh, kalau maksudnya misalnya kalau saya pribadi saya belum tentu bisa seperti Bapak. Saya punya karyawan misalnya ratusan, ngapain saya harus terjun langsung ke meja untuk bersihin, untuk beresin dan segala macam. Kenapa sih Bapak bisa se-humble itu dan bisa down to the earth? Down to the earth itu artinya Bapak bisa memposisikan saya bos, tapi saya tidak merasa saya itu sombong. Jadi wah, batin kalau saya mau cerita ini panjang sekali ya, panjang sekali. Nggak mungkin kan, apalagi saya juga seorang mantan TKI, bagaimana saya itu belajar ya. Mungkin singkat cerita yang saya bisa bagikan, saya itu terinspirasi sebetulnya dari ayah saya. Ayah saya tidak pernah mengeluh di depan anaknya. Padahal hidup, kalau diukur dari segi ekonomi ayah saya pada saat itu, kami itu hidup pas-pasan. Jadi sekedar untuk cukup makan aja. Ya, seperti itu. Banyak pelajaran yang saya bisa dapat dari ayah saya ya. Ayah saya sudah dipanggil Tuhan ya. Setelah ayah saya dipanggil Tuhan, perlahan-lahan saya baru mulai menyadari, karena saya ini sebetulnya waktu mudanya juga tergolong orang nakal ya. Karena apa? Karena itu saya salah bergaul ya. Hidup saya sembarangan ya. Itulah membuat saya itu bisa terdampar memilih hidup akhirnya
jadi seorang TKI. TKI. Saya itu pernah hidup miskin, pernah hidup menderita. Di saat saya mengalami titik terendah, saya itu benci sama diri saya. Saya itu pernah merasa minder, sehingga saya iri terhadap orang kaya. Dari sana mulai munculnya, saya iri terhadap orang kaya. Saya mulai berpikir, bagaimana supaya saya bisa hidup berubah, ya, bisa punya uang. Perlahan-lahan saya mulai belajar, ya, cari uang, ya. Dari situlah saya menyadari bahwa hidup setelah saya punya uang, karena saya pernah hidup miskin. Jadi tetap saya menyadari bahwa dulu saya pernah hidup miskin. Apa sih artinya uang? Apa sih artinya kesuksesan? Bagi saya, kita bisa membawa orang sukses, sekali lagi, itu saya sangat bahagia. Ya, Masya Allah, tabarak. ya seperti itu. Ya itulah kenapa Bapak, saya kadang terenyuh gitu ya Pak, lihat Bapak kok bisa gitu loh, seorang bos besar dan beliau ini pemilik restoran dan cabangnya itu sudah ada di mana-mana, tapi beliau ini tetap masih rendah hati. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin kalian tahu lah ya bahwa COVID-19 ini menyerang seluruh dunia, dan di mana Hong Kong juga adalah salah satu negara yang terdampak, dan saya lihat juga sudah beberapa restoran itu yang tutup ya Pak ya. Betul. Dan kemudian saya lihat Bapak masih bertahan sampai saat ini. Tips apa sih yang bisa Bapak share untuk kita semua, kenapa Bapak masih bisa bertahan di COVID-19 ini untuk usaha Bapak dan rumah makan Bapak? Jujur, kalau saya itu ketika menghadapi COVID, awalnya memang belum terasa. Tapi yang sangat terasa itu ketika lockdown. Hong Kong lockdown. Betul. Saya sudah beranggapan pada saat itu usaha saya sudah selesai. Namun saya tidak menyerah. Jadi inti daripada hidup itu, manusia ketika menghadapi satu tantangan tidak boleh menyerah. Betul Pak. Ya? Iya, betul. Sebab kalau kita menyerah, bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu menolong hidup kita? Iya, betul Pak. Ya. Jadi di sini saya belajar dari pengalaman hidup ketika lockdown. Bahkan saya sudah panggil semua karyawan saya adakan rapat bahwa usaha kita tidak bisa lanjutin lagi, ya, karena lockdown. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kepikiran juga di situ. Tapi di dalam hati saya tetap saya beranggapan saya tidak boleh menyerah. Iya. Saya tidak boleh menyerah, ya. Jadi perlahan-lahan sampai sekarang saya bersyukur sekali. Usaha saya masih berjalan, walaupun memang dampak ada, omset menurun, ya. Betul. Tapi sungguh saya beranggapan terima kasih sekali pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai sekarang saya beranggapan usaha saya belum rugi, masih untung. Masih untung. Itu sangat luar biasa teman-teman semuanya. Padahal kalau kalian tahu di Hong Kong itu sudah banyak sekali shop, kemudian restoran itu tutup ya Pak. Betul. Ya kan? Ya. Dan saya lihat Bapak itu masih tetap bertahan di COVID-19 ini, dan yang saya bilang bahwa beliau itu adalah salah satu inspirasi saya, karena kebetulan saya juga itu sebetulnya lahir dari keluarga pedagang Pak. Oh, jadi iya. jadi nenek kakek saya itu pedagang, ibu Iya. saya pedagang, Iya. bapak saya juga pedagang. Oh, iya. Jadi saya itu jiwanya itu jiwa dagang. Iya. Saya itu jiwanya itu jiwa dagang. Makanya saya suka sekali ketemu dengan pengusaha sukses, kemudian pedagang sukses itu, dan Bapak ini salah satu orang yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin dari jutaan orang, beliau ini adalah salah satu orang yang paling menginspirasi hidup saya, karena Terima kasih. di dalam posisi Bapak yang seperti ini, beliau itu masih sangat humble sekali, rendah hati, down to the earth. Jadi beliau ini tidak memandang bahwa kita itu TKW ngapain,
kamu ngapain aku ngeladenin kalian, dan bapak ini enggak sama sekali kayak gitu. Jadi karena beliau mungkin pernah menjadi TKI di Hong Kong dan beliau itu juga tahu rasanya kerja di Hong Kong itu seperti apa, dan ketika beliau sukses, ketika beliau sudah ada di atas, beliau tidak akan memandang rendah yang ada di bawah. Betul begitu Pak? Iya betul, sangat betul. Ini adalah salah satu contoh, kemudian salah satu inspirasi juga untuk kalian semua, bahwa tidak semua TKI itu nggak sukses ya Pak, betul nggak sih Pak? Iya kan. Jadi kayak saya pribadi, saya juga pengen tips dari Bapak. Kan saya kan sudah 11 tahun di Hong Kong, dan tadi Bapak tanya, katanya Mbak Ati pengen sampai kapan sih di Hong Kong, dan saya bilang ya adalah durasi waktu yang saya sebutkan kepada Bapak. Kemudian saya bilang nanti kalau misalnya udah di ujung kontrak itu pasti saya bilangnya nambah lagi lah belum cukup, nambah lagi lah belum cukup. Apa sih tips Bapak untuk menginspirasi kita semua yang hidupnya itu kayak gitu, kayak udah habis mau selesai kontrak, aduh kok belum cukup ya, nambah lagi lah, aduh kok belum cukup ya, nambah lagi, kayak gitu. Apa sih tips Bapak? Oke, kalau pandangan saya ya, sebelum kita melangkah yang lebih jauh ya, tentu kan dalam jarak waktu sebelum kita ambil satu keputusan ya, artinya ya, keputusan itu kan tidak mudah ya, dimana kita memutuskan untuk tidak lagi bekerja di Hong Kong, kemudian pulang ke Indonesia. Nah, apa yang kita bisa lakukan di Indonesia? Ya, inilah salah satu hal yang sungguh menarik bagi saya untuk menjawab. Ya, menariknya begini, karena banyak orang yang saya melihat mereka itu punya rasa takut. Iya, betul. Ya, punya rasa khawatir. Ya. Nanti setelah pulang Indonesia mau makan apa ya? Makan saya oke lah, makan saya urusan kecil ya. Maksud saya mungkin di sini adakah penghasilan yang bisa lebih baik dari Hong Kong? Nanti tiba-tiba ternyata pulang Indonesia penghasilannya ternyata tidak sebaik di Hong Kong. Akhirnya balik lagi, ya kan? Dan ini hal yang perlu dipertimbangkan. Satu hal yang mungkin saya bisa beritahu ya, sebetulnya hidup itu setiap orang mempunyai keberuntungan. Ya, apa itu keberuntungan? Keberuntungan adalah sesuatu yang contoh seperti kita bisa ketemu saat ini keberuntungan sekali gitu loh ya. Kita bisa sharing, ya kan? Inilah kesempatan kita ya, waktu kita untuk berbagi, ya kan? Bagaimana untuk persiapan yang untuk kedepannya? Nah, dari sekarang lah dipikir matang-matang. Ya betul. Dari sekarang lah dipikir matang-matang sebelum memutuskan untuk pulang. Ya, jadi hal itu dipikir ya dari sekarang bagaimana untuk mengatur ya. Tentu yang perlu diatur adalah keuangan kita ya. Dari sekarang lah kita mulai menabung ya. Dari sekarang lah kita mulai merintis, dan dari sekarang lah kita mulai membina. Ini yang penting nih, poin yang paling penting kalau menurut saya, membina hubungan antara Hong Kong dan Indonesia. Karena bisnis itu sederhana. Bisnis itu kita butuh connect. Ya, kita butuh connect. Jadi kalau kita bisa ada connecting dengan yang Indonesia, itu lebih mudah daripada kita main ambil keputusan tapi tidak tahu rimbanya. Gitu. Ya, itu ya bisa berbahaya tentunya ya. Iya betul. Visi Bapak untuk TKI di masa mendatang itu seperti apa? Di visi saya, pandangan saya ya, saya itu sebagai seorang warga negara Indonesia yang hidup di luar negeri, saya ingin nama Indonesia itu dibanggakan. Iya betul. Ini yang pertama. Saya ingin nama Indonesia itu dikagumi, ya, terutama di luar negeri. Ya, tentu visi saya berharap supaya 10 tahun yang akan datang sudah TKI itu sudah mulai berkurang. Amin. Ya, yang ada apa? Yang ada adalah
orang Indonesia yang berbisnis di luar negeri. Seperti Bapak. Ya, seperti itu. Pengusaha. Ya, bukan seperti saya lah ya. Bukan, jangan. Banyak sebetulnya selain saya itu banyak ya. Ya, itu yang saya ingin. Ya, jadi bisa berbisnis selain bukan hanya di Hong Kong aja, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Korea, di Jepang, atau di semua negara. Ya. Nah, mungkin itu. Karena kita harus membawa nama dan bangsa kita harum ya betul. Di luar negeri, di mancanegara ya. Seperti itu. Mungkin ya seperti itu seperti tips itulah Bapak. ya. Yaitu jadi ya inilah yang polemik dan apa namanya yang terjadi itu seperti itu. Dan kemudian kadang kalau misalnya kita udah pulang, waduh ternyata nggak cukup Pak, untuk makan aja nggak ada Pak, untuk beli pampers aja nggak ada Pak, terus kita balik lagi ke Hong Kong dan segala macam. Tapi menurut Bapak, menurut pandangan Bapak pribadi, kalau misalnya kita kerja dan tambah kontrak itu sebetulnya baik nggak sih Pak? Masalah kerja tambah kontrak baik atau tidaknya kembali ke diri kita masing-masing, oke? Ini relatif, ya kan? Tergantung, ya. Kalau menurut saya ini tergantung, ya. Kalau saya pribadi, kalau ingin sukses, ya kalian harus jadi pedagang. Oh, ya ini tips. Ya, ini kalian tips harus jadi pedagang. Tidak ada pilihan. Iya Pak. Ya. Betul. Nah, mau jadi seorang pedagang, modalnya apa sih? Modalnya apa sih ya? Nah. Apakah uang yang banyak? Apakah iya seperti itu? Nah, Pak? itu dia. Ya, ini dia. Ya kan? Loh, kalau saya ditanya modal yang banyak, saya pun seorang TKI. Iya, ya. Bayangkan, apa sih modal saya? Iya, betul. Nggak ada. Modal saya itu apa? Kemauan aja. Kemauan sama Kerja keras. Kejujuran juga. Ya, kejujuran jelas. Itu modal utama. Ya, modal kita berbisnis itu adalah nama baik. Nama baik, betul. Ya, kita harus jaga. Ini nama. Tidak boleh cacat. Iya, betul Pak. Jangan demi uang kita mengorbankan nama kita. Betul. Ya, karena nama kita kalau sekali cacat, ibarat rezeki kita hilang. Iya, kayak gelas udah pecah gak bisa dikembalikan lagi kayak gitu ya Pak. Iya, pasti ada bekasnya kan. Kalau mau disambung pasti ada bekasnya kan. Iya, nah, itu kayak seperti gitu. itulah. Iya. Nah, jadi itu tips dari Pak Chandra. Dan apa namanya, ya ini tips juga bagi kalian semua TKI dimanapun kalian berada, nggak cuma di Hong Kong, ya, di semua pokoknya negara. di seluruh dunia yang nonton ini. Insya Allah nanti ini videonya ditonton bukan hanya di Indonesia. Amin, amin, ya, amin. Pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, saya juga ucapkan terima kasih kepada tim Bapak, dan saya juga doakan semoga usaha Bapak semakin sukses, amin, amin, semoga amin. usaha Bapak berjalan dengan baik, amin. Semoga usaha Bapak menjadi apa namanya, menjadi ladang rezeki untuk keluarga Bapak dan seluruh karyawan Bapak. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Jadi itu saja untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Mbok Meme. Nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah Pak. Makasih. Makasih ya. Jangan lupa nonton videonya Bapak itu di Chandra Hong Kong. Nama YouTube channelnya itu Chandra Hong Kong. Jadi Bapak baru mulai bikin YouTube, dan beliau ini di situ tuh share tentang kehidupan pribadinya, share tentang bisnis dan segala macam. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Bapak. Hai teman-teman semuanya, Mbok mau pulang. Jadi ini Mbok habis beli oleh-oleh untuk majikan sama Miss Rempong sama kakaknya. Ini tuh. Nah, Mbok mau pulang dulu karena ini sudah jam 6 sore dan Mbok udah capek banget. Terima kasih sudah mengikuti vlog hari ini. Nantikan vlog selanjutnya. Assalamualaikum.